Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum fi hadal yaum? Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat. Kembali lagi bersama Bu Milda dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah, kemudian berdoa terlebih dahulu. Ayo, diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pekan sebelumnya kita telah belajar adab membaca Al-Quran, 5 adab membaca Al-Quran. Hari ini kita akan melanjutkan poin yang ke-6, yaitu membaca dengan khusyuk, menangis karena tersentuh ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan salah satu ciri hambanya yang soleh, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 109. Wa yakhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi ketika kita membaca Al-Quran secara khusyuk, kemudian ada ayat yang ada ayat tentang karunia Allah ataupun apapun itu gitu ya, tentang nikmat Allah, misalkan dalam Quran surat Ar-Rahman, Pabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, misalkan itu kalian kalau kalian secara khusyuk gitu ya, pasti itu kalian akan merasa tersentuh karena beribu-ribu nikmat yang Allah kasihkan kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam, ihsan, kemudian kesehatan kepada kita gitu ya. Itu sangat berharga banget buat kita gitu. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat tersebut dan kita merasa sadar dan khusyuk, pasti kita juga akan menangis gitu. Makanya kalau ketika membaca Al-Quran itu harus dengan membaca artinya gitu, supaya kita oh ini tentang ayat ini gitu, biar meresapi, biar menghayati ayat-ayat yang kita baca. Kemudian poin yang ke-7 yaitu berdoa. Memohon perlindungan Allah ketika membaca ayat tentang adab. Memohon rahmat Allah ketika membaca ayat tentang karunia. Misalkan dalam Al-Quran itu kita mendengar, bukan mendengar, tapi membaca tentang adab siksa kubur, adab hari kiamat gitu. Maka kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan gitu. Jauhkan dari siksa neraka, dari siksa kubur, seperti itu. Nah, kemudian poin yang ke-8, memperindah suara ketika kita membacanya. Nah, maksudnya memperindah suara ini bukan berarti kita meliuk-liukan ya, suara di luar kemampuan, misalkan. Jangan terlalu, tapi kita nggak bisa gitu ya. Jangan terlalu meliuk-liukan gitu. Suara kita di luar batas kemampuan kita. Akan tetapi maksudnya di sini itu kita membaca Al-Quran harus dengan pengucapan yang jelas dan terang. Misalnya kalau dibaca alif, alif, ain, ain, an'amta, an'amta misalkan gitu, harus disuarakan dengan suara yang jelas, panjang pendeknya dan tajwidnya gitu ya, harus diperhatikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu gitu.
Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, kemudian ini poin yang terakhir, yaitu membaca dengan suara lembut atau pelan, terutama saat berada di tempat yang ramai. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya menjaga suara kita agar tidak terlalu keras, terutama saat kita membacanya di masjid dan ada orang yang sedang sholat. Selain itu juga mencegah tumbuhnya perasaan ria atau ingin dipuji, gitu ya. Jadi ketika kita sedang berada di tempat yang ramai, pelankan suara kita, lembutkan suara kita agar tidak terlalu terdengar oleh orang lain. Karena kita ketika terlalu keras, mungkin orang lain akan berprasangka ria atau ingin dipuji oleh orang lain gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ketika kita berdoa, lembutkan suara kita, jangan ya Allah aku tak pengen HP, ya Allah jangan gitu ya, tapi ya Allah aku pengen HP buat belajar gitu. Jangan ya Allah ya Allah ya Allah, jangan gitu ya, tapi kita harus melembutkan suara kita. Kemudian ada lagi firman Allah, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwasannya setiap dari kalian bermunajat kepada Robnya, kepada Tuhannya. Maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi kita harus melembutkan atau mempelankan suara kita, terutama saat berada di tempat yang ramai. Nah, itu ya hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim. Itu ya anak-anak, itu untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya yang belum masuk ya, kerjakan. Yang tugas yang dulu, yang yang ayat sajadah yang belum, kirimkan ya, kirimkan ke WA Bu Milda, karena itu akan menjadi penilaian untuk dilapor kalian. Baik, untuk hari ini tidak ada tugas. Tugas yang sebelumnya aja kerjakan ya. Gitu. Dicukupkan sekian, sampai jumpa pada pembelajaran BTQ selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, tetap berbakti kepada Umi dan Abi. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah minggu depan sudah memasuki puasa Ramadan. Mudah-mudahan kalian disehatkan, dilancarkan, dan disemangatkan dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.